Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan tuning ya. Melakukan tuning dalam pengendalian ya. Tuning di sini kita akan lakukan pada controller PID. Controller PID yaitu controller apa yang sudah kita pelajari kemarin, yang terdiri dari 3 jenis pengendalian, yaitu proporsional, kemudian integral, dan derivatif ya, integral dan derivatif atau diferensial. Ada 3 jenis mode pengendalian yang kita pilih ya. Di dalam tuning ini kita akan jelaskan tentang ya, penjelasan dulu apa itu tuning. Kemudian apa metode-metode yang dapat kita gunakan di dalam melakukan tuning PID. Kemudian apa yang sering kita lakukan dalam tuning ya, setting apa yang kita lakukan untuk berbagai macam proses ya dalam aplikasinya, untuk berbagai macam proses. Dan kita melakukan tuning itu sendiri ya. Bagaimana cara prosedurnya, guideline-nya yang kita buatkan step by step. Oke. Sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya bahwa proses kontrol itu memiliki tujuan. Apa tujuan proses kontrol itu? Apa tujuannya? Tujuan dari proses kontrol itu yaitu untuk automatic maintain ya, untuk mengatur secara otomatis. Apa yang kita atur yaitu proses variabel, yaitu sebuah parameter proses yang kita kendalikan, yang kita sebut dengan proses variabel. Kita atur secara otomatis kemana, yaitu sesuai dengan yang kita inginkan atau set point. Jadi ingat, set point ini adalah merupakan target variabel itu. Set point adalah merupakan target pengendaliannya. Proses variabel ini adalah objeknya. Itulah kegunaan dari controller ya. Dan dia melakukannya secara otomatis. Untuk melakukan itu, controller harus melakukan manipulasi. Apa yang dia manipulasi? Output variabel ini. Yang mana itu? Output variabel yang dia manipulasi itu yang mana? Yaitu ini, proses variabel ini. Untuk mencapai proses variabel ini, ya kan kita tahu ya, dalam sebuah proses ada variabel, suatu variabel, mungkin suatu variabel Y itu dipengaruhi oleh X. Tetapi di samping X dia juga dipengaruhi oleh Z. Sehingga kalau X ini kita bebaskan, berarti dia menjadi gangguan ya kan? Karena akan membuat nilai Y ini berubah-ubah. Nah, untuk meredam gangguan ini maka Z kita atur ya. Ini kita atur, kita adjust ini. Kita atur. Nah, ini disebut dengan disturbancy ya kan, gangguan. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan manipulated variable Z ini. Ini yang kita sebut MV ya kan. Lalu X ini merupakan variabel gangguan, load variable ya. Lalu Y ini merupakan proses variabel yang ingin kita kendalikan. Nah, ini konsep pengendalian secara umum.
Nah, itu bisa kita lihat ya. Seperti apa di tampilan di industri nanti akan Anda temui seperti ini, misalnya flow control ya, flow control indikator ya, flow indikator control FIC. Di sini apa proses variabelnya? Disebut di sini PV, yaitu proses variabelnya. Nilai yang diinginkan atau nilai sekarang ini ya, 34,7 itu nilai sekarang. Kemudian SV ini adalah merupakan set point atau target yang diinginkan adalah 25. Nilai sekarang 34,7. Berarti PV dalam hal ini berarti PV masih lebih besar dari SV. Karena PV lebih besar dari SV berarti bagaimana kita melakukan aksi, ya kan? Lalu aksinya kemana? Yaitu ke MV ini, manipulated variable. Jadi mesti ada 3 ini ya. Proses variabel, set point, dan manipulated variable. Lalu kita atur, ya kan? Kita atur agar nilai PV nanti, agar nilai PV akan sama dengan, ya kan, mendekati atau sama dengan SV. Nah, controller itu ada beberapa tipe. Misalnya di sini sebagai contoh ada tipe yang sederhana yaitu on off. Yaitu seperti saklar ya, kita nyalakan, kita matikan, nyalakan, matikan gitu. Jadi misalnya keran pemanas ya, ketika sudah panas kita matikan. Kemudian kalau suhunya turun sampai pada level tertentu kita nyalakan lagi. Ini on off ya, manual mestinya. Atau ya otomatis juga bisa ya, tapi dengan konsepnya dia on off, tidak mengatur ada keran yang diatur jumlah bukaannya misalnya. Kemudian ada model proporsional, ada model integral dan proporsional, ada proporsional dan derivatif. Lalu ada proporsional, integral dan derivatif atau PID. Berarti lebih lengkap ya. Masing-masing ini punya kelebihannya sendiri-sendiri. Apa itu proporsional, bagaimana kinerja integral dan derivatif. Di sini misalnya kita bahas dulu untuk proporsional ya. Pada proportional term, a calculated value that is added to the output based on the error in the current control cycle. Jadi di sini dia akan menghitung ya berdasarkan pada outputnya, output basis outputnya ya. Jadi ini kita punya 2, yang hijau ini ya. Ini adalah set point, yang hijau ini adalah set point. Set point atau target ya, target yang kita inginkan. Sedangkan yang kuning ini adalah merupakan aktual ya, aktualnya. Di sini kita lihat aktualnya dan targetnya ada selisih ya kan. Aktualnya pada misalnya pada menit ke, katakanlah ini menit ya, pada menit ke 17 di sini aktualnya masih di angka berapa itu, sekitar 33 lebih sedikit ya. Sedangkan target yang diinginkan harusnya sudah 35 ya kan. Kalau target bisa aja ya tiba-tiba dari waktu ini, dari waktu 8 itu lalu kita ingin 35, dari mulai 25 lalu kita naikkan jadi 35. Tapi proses itu kan tidak bisa seketika naik, dia kan ada jeda waktu di situ. Nah, di sini menimbulkan error di sini, yaitu selisih antara set point dengan aktualnya. Jadi error itu sama dengan set point dikurangi dengan set variabel itu dikurangi dengan PV atau yang kita proses variabel yang kita hasilkan atau output variabelnya, proses variabelnya. Nah, inilah errornya ya, terbentuk error di sini. Akhirnya muncul error di sini. Ini errornya. Ini errornya ya kan, yaitu jarak antar ini. Memang errornya awalnya tinggi, semakin lama semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, hingga akhirnya sudah tidak ada error lagi atau sudah sampai pada target pengendalian yang kita inginkan. Jadi dia melihat sejauh mana ya measured variable ini dari desired variable atau set point. Ya, ini yang disebut dengan
error. Jadi measure variable ini set point-nya, lalu ini measure variable. Jarak ini disebut dengan errornya. Nah, di dalam term integral, the integral term is integrated or accumulated the sum of error over time. Jadi kita jumlahkan semua errornya ini. It addresses how long and how far the measure variable has been away from the desired set point. Jadi akan membaca dia nanti ya, akan membaca seberapa jauh ini penyimpangannya dari set point, ya kan? Basically, integral action adjusts the controller bias its control cycle and eliminate offset as operating condition change. Jadi memang ini terjadi penyimpangan, ya kan? Terjadi penyimpangan di situ di awal. Misalnya ini terjadi penyimpangan yang besar sekali. Besar sekali di sini penyimpangannya. Ini besar sekali penyimpangannya. Tapi dia controller akan bekerja untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan itu sehingga lama-lama penyimpangan itu semakin berkurang, sehingga mendekati target. Nah, di dalam integrasi itu dijumlah ini ya. Jadi jumlah dari errornya ini seberapa besar, ya kan? Berarti kalau errornya ke sana, wah ini jumlahnya jadi banyak, ya kan? Kalau errornya ke sini, berarti jumlahnya jadi lebih sedikit, ya kan? Kalau output variabelnya menjadi bentuknya seperti ini, berarti jumlahnya menjadi lebih sedikit. Kalau outputnya lebih landai begini, berarti lebih luas areanya. Jadi targetnya integrasi itu targetnya adalah luas area errornya ini semakin sempit begini. Targetnya memang luas area ini semakin sempit, tapi outputnya harus bisa sesuai set point gitu loh. Kalau makin sempit tapi nanti dia malah naik ke atas sana, misalnya makin sempit, dia ingin makin sempit tapi mau bablas ke atas, ya, dia akan kembali lagi, ya kan? Makin sempit bablas ke atas tapi dia harus kembali lagi ke sini. Mungkin nggak bisa seketika ya, mungkin akan terjadi osilasi atau perubahan pelan-pelan begini sampai akhirnya sampai pada target yang diinginkan. Errornya tetap dihitung gitu ya kan, ketika di atas itu pun juga akan dihitung nanti, ya kan? Ketika terjadi penyimpangan dia akan bergerak, proses variabel pengendaliannya, variabel yang kita kendalikan akan bergerak nilainya, dia akan mendekat begini, bagus ya secara integrasi, tapi malah bablas. Lalu dia dikendalikan turun lagi, lalu naik lagi, lalu terjadi osilasi seperti ini, ya kan? Sampai terjadi osilasi seperti ini sampai kemudian tidak ada error. Berarti errornya dijumlahkan ini, ya ini errornya berdasarkan integrasi, terus ini error lagi, ya kan? Lalu penyimpangan berarti ini error lagi, ini error lagi, ini error lagi. Nah, semakin kecil errornya. Nah, itu jumlah integrasi ya di error. Sum of error between set point and PV. Jadi itu kinerja proporsional integral memang nanti arahnya dia menjadi sempit ya, luas errornya itu dengan set point. Karena dia ingin mereduce, ya kan? Semua controller itu kan tugasnya mereduce errornya, ya kan? Errornya ini dibuat sekecil-kecilnya. Ini target dari pengendalian controller ya, target dari controller. Nah, di dalam derivative term correct for future error from predict based on error rate of change. Jadi dia basisnya adalah rate ya. Rate of change. Basisnya adalah rate of change. Yaitu kecepatan perubahan. Rate of change ini basisnya. Maksudnya apa kecepatan perubahan itu atau rate of change itu? Ya maksudnya adalah gradien dari kurva yang dihasilkan ini. Ya, kecepatan perubahannya seperti apa? Kan gradiennya ini kan garis ini ya. Calculate rate of change of the predict anticipate future error, ya kan? Dia akan mengkalkulasi error yang ke depan, ya kan? Ya, dia harus dikalkulasi agar errornya makin kecil. Error makin kecil itu berarti gradiennya makin kecil, ya kan? Tidak ada perubahan. Derivative action makes out correction no to reduce future error. Jadi arahnya reduce future error, ya kan? Arahnya itu gradiennya ini makin
landai, ya kan. Memang dia akan menginginkan landai begini ya kan, dia inginnya outputnya landai begini biar errornya makin kecil. Kalau seperti ini kan errornya besar, ya kan, errornya besar, tapi dia pengennya landai begini. Dia pengen lebih landai, dia pengen lebih landai begini biar errornya kecil. Tapi kalau dia lebih landai begini, nanti secara integral ini malah jadi besar errornya, ya kan. Kalau seperti ini error ke depannya memang masih tinggi, tapi secara integral lebih bagus. Berarti di sini ada kontradiksi antara derivatif term dengan integral term, ya kan. Integral term menginginkan ke arah sana, derivatifnya malah inginnya yang lebih landai. Jadi akhirnya ketiganya ini harus digabung, ya kan. Nanti dia akan kinerjanya harusnya lebih baik. Cepat memang, tapi tidak jauh dan cepat mencapai set point. Itu yang diinginkan. Nah sekarang misalnya ya, kita coba, itu tadi adalah term-term, artinya suatu fenomena error ya, berdasarkan kalau konsep proporsional itu jaraknya ini dibuat sekecil-kecilnya mendekati set point. Kalau integral itu adalah luasan volumenya ini, yang penting luasannya sedikit. Kemudian kalau integrasi derivasi itu adalah gradiennya, yang penting gradiennya makin kecil gitu ya kan. Secara singkatnya seperti itu. Nah, di dalam proportional only, kalau kita menggunakan pengendalian dengan proportional only, P only control only uses the proportional term. Dia hanya menggunakan term proporsional saja. It is the simplest form of control. Ini adalah yang paling sederhana, ya kan? And the single tuning factor makes easy to tune. Dan karena yang kita tune cuma hanya satu parameter, maka dia menjadi mudah, ya kan? Mudah untuk dilakukan tune. It is the most stable PID control form. It provides an initial and rapid response to both disturbance and set point change, but cannot correct offset. Nah, ini masalahnya. Masalahnya dia akan menimbulkan offset. P only itu persoalannya adalah offset. Apa offset itu? Yaitu ini. Memang dia cepat ya, tapi ada jarak ya kan, hasilnya ini masih ada error yang tidak pernah bisa dihilangkan ya kan. Nah, ini disebut dengan offset ya. Ada error ini, ada gap. Ini kan error ya, masih ada error. Yaitu antara set point dengan PV ya kan, antara SV dengan VP. Ya, ini set point ya. Set point itu yang biru ini dengan proses variabel atau PV yang merah ini. Jadi ada jarak di sini. Seharusnya kan merahnya ada di biru ini ya kan, sesuai target. Seharusnya kan seperti ini ya kan, tapi tidak bisa kalau controller saja yang bekerja itu, nanti hasilnya mesti seperti ini. Ada offset. P only control is suitable for high dynamic application. Ini cocok sih ya untuk suatu suatu proses yang dia sangat dinamis. Misalnya apa? Pada level kontrol ya kan, level kontrol itu kan ya, permukaan cairan itu kan dinamis ya kan. Kalau kerannya berubah-ubah, dia permukaannya kan naik turun dengan cepat gitu loh. Nah, ini cocok menggunakan proportional only. Kemudian kita lihat pada PI control ya. PI ini berarti proporsional dan integral. PI is the most common configuration of the PID control industry. Ini paling sering dipakai ya. It supplies that rapid initial response. Ini kecepatannya ya. Rapid initial response of a P only controller. And it addresses offset that result from the P only control by implementing integral action. Tujuannya untuk mengurangi offset ini ya. The use of two parameter P and I makes configuration relative easy. Masih kalau tadi make it easy, kalau di sini dikatakan make it easy to tune, memang sangat mudah. Kalau di sini relatively easy to tune. Artinya bisa dikatakan ya mudah, tapi kalau dibandingkan P tadi, P only jelas lebih sulit ya kan. Tapi dibandingkan PID nanti dia lebih mudah ini ya kan, itu maksudnya. Proportional action tuning is adjusted via one of the following depending on the manufacturer. Control proportional gain nanti akan disebutnya proportional gain controller atau bisa disebut KCP ya.
proportional controller. Atau ada beberapa manufacturer atau beberapa alat controller nanti yang menyebutnya dengan proportional band. Ya, targetnya adalah KC ini, proportional gain. Tapi di beberapa alat dia menyebutnya malah proportional band. Jadi band dengan gain ini bertentangan, ya kan? Jadi bisa dikatakan PB itu sama dengan seper KC. Kalau dalam persen ya dikalikan 100%. Jadi PB itu seper KC. Jadi kalau PB-nya besar berarti KC-nya kecil. Berarti di sini kalau kita menginginkan gain yang besar berarti PB-nya kita kecilkan, ya kan? PB is the change in error required to move the output over or its full ring. Artinya PB ini kebalikannya, ya. PB ini kebalikan dari gain. Integral action tuning is adjusted via one of the following depending on the manufacturer. Beberapa manufacturer kadang dia menyebutnya dengan TI, ini yang aslinya yaitu integral time constant. Namun ada juga yang menyebutnya reset rate. Ada yang menyebutnya dengan reset rate. Kemudian pada PID control, this configuration use derivative action in addition to proportional and integral action. Jadi ada tambahan derivatif, ya, di proportional dan integral. PID allow for a more aggressive control by using D to mitigate overshoot, untuk mengurangi overshoot, ya. Overshoot ini bisa dikurangi dengan adanya D. Caused by increasing proportional, kalau terjadi peningkatan gain maka nanti menimbulkan overshoot and integral action. Jadi proportional and integral action ini kalau hanya menggunakan dua ini akan menimbulkan overshoot. Di mana itu overshoot nanti akan kita tunjukkan, ya. It is good for safety process. Jadi PID ini cocok untuk proses-proses yang membutuhkan keamanan, ya kan? Keamanan steady. Proses-proses yang membutuhkan kestabilan, ya kan? Kestabilan. Yang proses-proses yang memang sudah steady. Jadi dia tidak dinamik, ya, tidak dinamik. Kalau di tadi P-only ini cocok untuk proses-proses yang disebutnya dynamic application, dynamic process, ya, proses yang sangat dinamik. Sedangkan di sini proses yang cukup steady, cukup stabil. Slowly respond process, slowly responding processes, seperti misalnya pada menara destilasi, ya kan, slowly responding processes, artinya perubahan reflux ratio tidak langsung seketika menjadi perubahan di di konsentrasi produk, ya kan. Artinya di sana ada slowly, ada jeda waktu. Karena saking banyaknya variabel yang berperan di sana. Nah, itu biasanya karena variabelnya banyak. Kalau variabelnya sedikit, hanya level kontrol tadi, variabelnya hanya sejumlah flow rate, ya, otomatis dia dinamis, ya kan? And one low noise, misalnya temperatur level and source control level lagi, ya, tapi yang jelas temperature. Artinya PID controller ini cocok dipakai untuk kasus pengendalian temperature. In addition, P&I tuning, derivative tuning is required. Kita tambah yaitu derivative. Derivative action tuning is just via the derivative time constant. Nanti ada yang mengaturnya dengan TD atau derivative time constant. TD is amount of time that the controller predict forward to use as an adjustment to the output. PID downside, tuning complexity. Nah, di dalam melakukan tuning untuk PID ini sangat kompleks, ya kan, sangat kompleks. Jadi kita harus mengatur ketiganya, ya, TD, kemudian TI, kemudian PB. Jadi tiga-tiganya kita atur. Tinggal melihat outputnya, ya. PID generally result in more frequent move. Jadi akan sangat banyak terjadi dinamika that can increase equipment wear and maintenance cost, dan ini akan menjadi biaya yang sangat besar di maintenance, ya kan. PID tuning method. Bagaimana kita melakukan tuning pada PID? Proporsional, pada sisi proporsionalnya pertama mesti kita atur, pertama kali mesti PB yang kita atur, ya, proportional band. Nanti saya simulasikan menggunakan ChemCAD aja, ya. Bagaimana kita melakukan simulasi proportional band, atau kita gunakan
pakai Skilab nanti ya, Skikos. Nanti ada sesi untuk simulasi bagaimana tuning itu kita lakukan. The computational section of the controller that respond to error. Jadi proportional itu computational sectionnya akan merespon ke error ini. And direction between the set point and process variable. Maksudnya direction itu apa? Jadi kan bisa ya errornya ini, ini misalnya errornya ini proses variabel main set variabel. Berarti kan nanti kalau set variabelnya lebih besar dari proses atau proses variabelnya kurang dari target, maka outputnya menjadi direct actionnya ini menjadi positif errornya ya kan. Tapi kalau dibalik dengan reserve action, kalau proses variabelnya masih lebih besar dari set point, maka arahnya menjadi errornya menjadi negatif. Berarti kan itu arahnya beda ya kan, directionnya. Jadi apakah kerannya dibuka atau kerannya dikecilkan? Apakah dibuka lebih banyak ya kan, dinaikkan atau dikecilkan? Itu maksudnya. Jadi reserve atau direct. Kalau kita salah misalnya harusnya itu reserve tapi kita setting direct, ya nanti ketika suhunya naik kita ingin turun tapi malah kontrolernya actionnya malah tambah naik gitu karena kebalik ya kan. Nah, kalau sudah benar nanti kontrol actionnya jadi kalau suhunya naik dari target dia actionnya turun. Kalau terlalu lebih rendah dari target dia akan naik lagi. Ya, naik turun begitu sampai tercapai target. It is important to know which type your controller use. Jadi sangat penting ini ya untuk mengetahui ini apakah reserve action atau direct action. Kalau di CAMCAT itu ada nanti direct action atau reserve action. Proportional change the controller output by the amount of the controller gain times the error. Ini maksudnya apa ya direct action dan reserve action ini? Kalau kita mengendalikan suhu misalnya ya, suhu, temperatur ya kan. Kemudian yang kita kendalikan apa? Steam atau cooling water. Nah, pilihannya kan bisa dua ya kan? Cooling waternya atau steamnya. Kalau steamnya yang kita kendalikan, berarti kalau temperatur ini dibandingkan dengan temperatur SP ya kan, kalau PV-nya ini lebih rendah dari SP, berarti errornya kan positif ya kan. Kalau TPV ini lebih rendah dari TSP, berarti errornya kan positif. Kalau errornya positif, kalau steam yang kita action, berarti steamnya ditambah ya kan, steamnya harus di positif, berarti kerannya harus dibuka ya kan, keran dibuka. Nah kalau yang kita kendalikan itu atau adjustingnya itu adalah cooling water, kan jadi sebaliknya ya kan. Berarti kalau ini positif, ini malah justru pendinginnya harus dikurangi ya kan, harus ditutup karena pendinginnya terlalu besar sehingga menjadi temperatur prosesnya menjadi lebih rendah dari target. Nah itu maksudnya. Jadi apakah direct atau reserve tergantung adjusting variabelnya ya kan, tergantung manipulated variable yang kita pilih. Manipulated variabelnya yang mana? Karena pengendalian suhu kan bisa steam, bisa pendinginnya ya kan, bisa pemanasnya, bisa pendinginnya yang kita atur. Nah itu maksudnya ya. Tapi ini tidak ya memang mudah lah ya. Yang penting kalau salah arah nanti jadinya membesar, bukan jadi runway, bukan malah menuju kepada target gitu aja. Oke, kemudian kita lihat di sini pada porsi integral. Proportional only control when subjected to any change from the balance process condition will remain with the offset between the set point and process variable after output adjustment. Jadi masih selalu ada offset ya di situ. Therefore, we need another control mode to reset the error back to zero. Ya, kita inginkan ini ya errornya atau offsetnya, di mana offset ini kita ingin dia ke zero, berarti offsetnya mendekati target. Nah, siapa yang berperan menurunkan offset itu? Dia itulah yang kita sebut dengan reset time atau integral, yaitu mode integral atau controller integral ya kan, integral controller. Integral controller respond to the presence, direction and time ya, waktu ya
of present for an error. Jadi dia memang melihat besarnya, arahnya, dan time-nya. Maksudnya apa besar dan arah dan time itu? Arah itu maksudnya begini ya. Misalnya ini kita lihat di tadi ya contohnya. Nah ini target arah itu misalnya begini ya. Kalau di bawah ini berarti arahnya kan negatif ya kan. Kalau ke atas, kebablasan di atasnya ini berarti arahnya positif. Nah, controller integral itu akan mengendalikan ini. Dia nanti mesti akan menimbulkan overshoot ya kan. Terlalu tinggi, nanti dia akan mengontrol menjadi turun. Turun malah terlalu rendah, dia akan mengontrol menjadi naik lagi. Lalu tinggi lagi, turun lagi, tinggi lagi. Nah, akhirnya terjadi osilasi seperti ini. Ini peran dari integral ya kan. Karena ada integral jadi akhirnya performa output variabelnya malah jadi begini ya kan, jadi bergelombang. Kalau tidak ada integral dia langsung aja cuma setelah begini, cuma ada jarak ya kan, ada offset di sini. Nah, karena ingin offsetnya hilang dia bablas ke sana, malah terlalu tinggi, turun lagi, malah terlalu rendah, naik lagi. Nah seperti itu akhirnya. Itu karena peran dari integrasi integral ya. The time that controller takes to remove error, ya, time-nya, is set by changing the controller integral time atau TI or reset rate. Ya, ini kebalikan seperti tadi, proportional gain atau proportional band. Ya kan? Reset itu berarti seper integral time constantnya. Induknya adalah integral time constant yaitu TI. Ini induknya. Integral action itu adalah KCP ya dikalikan seper TI atau KCP kali reset time. Itu integral action ya kan. PID to name it. It is important to know which type your controller use. Misalnya ini satu merek controller misalnya. reset satuannya adalah second per repeat. Divide your old setting of minute repeat by 60 second per minute. Artinya kalau kita punya TI, berarti kalau di sini dia adalah satuannya reset, berarti kita seperkan kan gitu. Integral is used to the controller to enable steady state error to be eliminated without using excessively low proportional band or high gain. Integral change the controller output by the amount of the proportional action times reset time duration of error. Jadi dia mengurangi durasinya atau waktunya. Oke, teori dulu. Nanti kita lihat prakteknya. The derivative in the PID, the last term in the PID controller is derivative. Sometimes the controller response is slower. Nah, di sini kaitannya derivatif ini adalah permasalahan yang muncul ini, slower. Kalau tadi kenapa kita gunakan integral? Ini proporsional ya. Kenapa kita gunakan integral? Karena ada offset ya. Kalau kita pakai proporsional saja nanti dia akan menyisakan offset. Ada offset. Nah, untuk menghilangkan offset itu maka kita gunakan integral agar errornya zero ya, di reset. Nah, kemudian derivatif ini kaitannya adalah responnya lambat. Nah, responnya lambat itu seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Nah, ini responnya cepat ya, cepat kalau seperti ini. Tapi nanti kalau responnya begini, ini masih lambat responnya. Nah, derivatif itu inginnya lebih cepat lagi sini. Lebih cepat. Nah, nanti akhirnya akan seperti ini. Berarti steady state-nya kan di sini ya kan, lebih cepat ya kan. Nah, itu maksudnya. Jadi PID itu ada 3 kinerja yang kita gunakan ya. Di sini 3 kinerja yang kita gunakan. Kalau hanya proporsional nanti menimbulkan offset, kemudian dengan integral offsetnya hilang, namun masih slow ya kan, masih lambat daripada yang kita inginkan. Jadi untuk mencapai stabilnya itu lebih lama. Kenapa begitu? Ya karena tadi masih bergolak ya kan, masih bergolak. Misalnya seperti ini outputnya ya kan. Ini outputnya. Misalnya kita lihat ini. Ini outputnya seperti ini. Ya, ini kan belum stabil ya kan.
baru stabil di sini ya kan, baru di sini bagus set pointnya ya kan, baru tercapai di sini ya kan, baru errornya sama dengan 0 tercapai di sini. Nah integral itu memang bisa pas di sini, tidak terjadi offset, tapi bisa pas di sini, tapi mencapainya masih di sini ya kan, lama. Nah derivatif itu targetnya nanti bisa mencapainya lebih dekat di sini, jadi harapannya outputnya jadi lebih cepat. Misalnya dia mesti seperti ini, nah mungkin begini, lalu dia sampai di sini, lalu terus, nah di sini sudah stabil. Nah ini target derivatif ya, target derivatif. Set point ini target dari integral ya kan. Kalau ini offset, ini target dari proporsional ya kan, proporsional, integral, dan derivatif. Jadi kita gabungkan ketiganya itu nanti jadilah pada satu parameter, pada satu pengendalian yang bagus ya kan? Cepat kepada set point dan tepat pada set point dan cepat. Nah, ini perannya ya, peran masing-masing. Artinya kita sudah tahu di sini bahwa derivatif itu kita pakai karena slow ya kan. Karena ada slow, permasalahan slower ini, lalu kita pakai derivatif biar cepat ya kan. Di sini kita sudah punya proportional band, sudah punya reset. Lalu di sini di derivatif ini kita menggunakan derivatif time ya, karena kaitannya dengan waktu, maka satuannya juga time ya kan. Jadi kita mengatur time TD-nya. Choose the TD with care. An error that changes rapidly result. Nah, dia langsung berpengaruh pada output ya kan. Log derivative regardless whether the dynamic event has just begun or if it has been underway for some times ya. Satuan dari derivatif biasanya waktu ya, second atau minute, tapi yang sering second ya. Oke. PID tuning control kita punya yang namanya FOPTD atau first order process with time delay. The following is summary of processor the copper control guru control design and tuning receipt. Ini karena ini tuning itu adalah seperti apa ya, kita melakukan setting controller, ini kan pekerjaan lapangan ya, maka di sana kita butuh resep, semacam kita memasak ya, ada resep. Resep artinya apa ya, kita tidak kaku harus begini, resep kita bisa modifikasi ya kan, maka sifatnya itu masih resep ya kan. Maka di sini kemudian ditemukan design and tuning the best practice yang sudah dipraktekkan di lapangan yang paling bagus. Apa itu? Establish the design level of operation. Kita buat dulu DLO-nya. Design level of operation. Define expected values for set point. Nah, berapa set point-nya and measure disturbance. Lalu gangguannya yang mana? Yang paling besar. Bump the process and collect controller output, kumpulkan data, the process variable, the dynamic process data around this design level. Kita kumpulkan juga dynamic process data. Berarti kita perlu simulasi di sini ya kan? Perlu simulasi untuk merancang suatu controller itu, kayak apa performa dinamiknya ya kan. Approximate the process data behavior with the first order plus dead time. Nanti ada dead time juga. Dead time itu apa ya? Nanti kita tunjukkan ya. Gimana yang dimaksud dead time? Mungkin di sini ada contohnya, grafiknya. Dead time itu nah seperti ini. Ini dead time. Ini adalah dead time. Ada jeda ya kan? Di sini kita langsung kita inginkan rubah set point dari 25 ini, langsung kita naikkan ke 30. Tapi kontrolnya baru merespon 1 menit kemudian. Nah, di sini ada namanya dead time ya kan? Ada dead time. Responnya tidak seketika ya. Use the model parameter from step 3 in rules and correlation to complete the control design and tuning. Oke, kemudian jadi di sini kita butuh dynamic model. Dynamic model sangat penting. Artinya dalam pengendalian itu kita memang harus punya simulasi dinamik untuk melihat seperti apa performanya, kemudian gangguan apa yang paling besar pengaruhnya ya kan, dan bagaimana arah pengaruhnya ya kan. Maka kita harus collect control output, arah pengaruhnya apakah mengarah ke positif atau negatif.
menjauh atau mendekat dari yang kita inginkan. First order process with time delay. Perform open loop step test by inspection. Jadi pertama kita lakukan open loop. Open loop itu seperti apa? Seperti yang pernah kita contohkan, oven. Ketika kita mengoven lalu target sudah tercapai, maka alat itu karena open loop, alat itu hanya memberi sinyal ini sudah matang. Tapi kalau kita tidak melakukan action, gosong itu ya kan? Itu open loop. Kalau close loop, ketika target panas sudah tercapai, maka alat itu sudah langsung melakukan action sendiri, jadi langsung mematikan listriknya sehingga tidak mungkin gosong. Nah, pertama kita coba open loop. Open loop itu untuk melihat tanpa controller. Ya, jadi open loop itu tanpa controller. Jadi kita hanya melihat dinamiknya, prosesnya saja. Kita cek proses KP, proses gain, TP, KC, TC, dan seterusnya. Ya kan? Ini adalah salah satu contoh. Ya. Contoh, wah ini hanya bisa dipraktekkan ya, dipraktekkan di dalam pengendalian. Tapi yang penting Anda sudah tahu apa saja yang dimaksudnya. Di sini ya ini namanya resep ya, ada angka-angka ini ya, angka-angka ini resep sebenarnya ya kan, rumus-rumus ini resep. Apakah kita harus seperti ini ya belum tentu. Kalau Anda nanti di lapangan gunakan metode-metode ini, kok ternyata kontrolernya nggak cepat ya, masih lama sekali untuk mencapai set point. Ya, kita harus buat resep sendiri kalau seperti itu ya kan. Karena memang beda-beda sih, setiap alat itu kan punya, atau setiap unit punya kemampuan sendiri-sendiri responnya terhadap proses. Nah, sekarang kita lihat common tuning method. Metode tuning yang cukup lama dikenal, yang pertama kali dikenalkan adalah Ziegler-Nichols. Nah, ini metode tuning yang dikenalkan oleh Ziegler-Nichols. Targetnya dia itu karena adanya integral tadi akan menimbulkan overshoot ya, akan terjadi lonjakan kelebihan lalu ditarik lagi oleh kontrol, malah jadi kelebihan lagi ke bawah, ditarik lagi kelebihan lagi ke atas, tarik lagi kelebihan ke bawah, tarik lagi terus begitu sampai akhirnya sampai ke set point. Jadi kita fokusnya ini set point ya. Ini steady state-nya atau set point garis lurusnya ini. Nah, di Ziegler-Nichols method ini sebenarnya targetnya adalah amplitudo ini ya, yang kedua itu yang kedua yang ini ya, harusnya adalah 1/4 dari amplitudo yang pertama. Itu targetnya. Jadi kalau bisa outputnya ini jadi 1/4-nya, berarti itu sudah bagus ya kan. Itu saja ya sebenarnya targetnya. Ini harus bisa menjadi 1/4-nya ini. Kalau belum berarti masih kita setting terus. Proporsional, band, integral time-nya kita ubah-ubah terus sampai ini sudah 1/4-nya ini. Itu targetnya. The objective is to obtain quarter amplitude decay response shown below. Nah, jadi targetnya dia adalah quarter amplitude, 1/4 ya. Jadi semula sekian, harusnya respons selanjutnya adalah 1/4-nya. Itu baru settingan yang tepat. Nah, itu pakai Ziegler-Nichols. Bagaimana itu? Pertama kita auto mode, kemudian kita set P only dulu ya kan. Caranya ngeset P only gimana kalau ini PID? Berarti integral dan diferensialnya kita set ke 0 ya kan. TI dan TD kita set ke 0. Lalu kita hanya ngatur proportional bandnya saja. Dari 10% kemudian dan seterusnya. Nanti dibaca aja ya. Artinya inilah caranya. Nah, itu akan if the control response doesn't oscillate or if the oscillation decay then cut PB in half. Lalu kalau tidak terjadi osilasi, tidak terjadi lonjakan, lalu kita ambil setengahnya ya kan, 10%, setengahnya dan seterusnya. Ya itu nanti harus dipraktekkan kali itu ya kan. Once the control response is sustained oscillation, record the PBU and the period of the oscillation or time PU. Jadi ini ada jarak antara dua amplitudo ini yang kita sebut dengan PU atau time ya, period time-nya adalah PU, period of oscillation, yaitu dari osilasi ini, dari gelombang ini periodnya, jarak antar gelombang itu. PU kita catat. Calculation the required PID setting with typo. Nah, ini sudah teknisnya ya, artinya nanti harus dipraktekkan ini ya, Ziegler-Nichols. Nanti saya buatkan sendiri sistem
simulasi bagaimana pengendalian ini. Saya punya project sebenarnya dulu ya, bagaimana pengendaliannya menggunakan CAMCAD. Mungkin karena kendala license, kita nggak punya license, nanti saya akan gunakan proses variabel yang sederhana saja menggunakan Skilab ya, Skicos. Nanti kita buat simulasinya, saya berikan contoh, lalu saya buat filenya itu, saya kirimkan. Nanti Anda download, lalu Anda lakukan tuning sendiri dengan proses variabel atau proses yang berbeda nanti ya kan. Nah, di sini ini contoh outputnya ya, contoh outputnya ini output yang ini adalah merupakan set poinnya. Nah, outputnya yang mana yang bagus nih ya, ini sudah mulai terjadi, ini kapan dia stabilnya. Nah ini stabilnya bagus ya, cepat nih ya, ini lebih bagus ya, di sini udah stabil, di sini sudah stabil, ini cepat nih, ini ya udah bagus nih. Oke. Fine tune P and I if needed D, jika diperlukan D ya. Ini base tuning achieve with proportional and integral modes only ya, ini ada proporsional dan integral, berarti hanya PI. Ini tuningnya, outputnya, karena dari tuning ini to threshold derivatif, derivatifnya terlalu besar ya kan. Di sini masih belum stabil. Ini kalau ini apa, derivatif edit gain increase integral action faster. Nah, ini lebih bagus juga ya kan, menjadi lebih cepat dengan adanya derivatif. Kalau ini tidak, berarti kalau sudah kita setting PI sudah bagus, lalu kita coba tambah D derivatif. Kalau actionnya makin bagus seperti ini, berarti dia membutuhkan derivatif. If needed D ya kan, jadi D-nya ini belum tentu dibutuhkan ya kan. Tapi kalau kita setting D nggak berpengaruh, masih tetap ini yang lebih bagus, berarti D tidak dibutuhkan. Kalau ini D masih dibutuhkan karena ini hasilnya lebih bagus ya kan. Ini sini belum, masih ada offset. Di sini sudah nggak ada offset di sana ya kan, di daerah sini lebih cepat. Jadi ini kita membutuhkan derivatif untuk proses itu. Oke, increasing P reduce overshoot. Increasing I reduce offset. Ya kan, decrease offset atau reduce offset, and then reducing D 10 improve stability. D itu menyebabkan stability-nya lebih cepat, lebih bagus, itu intinya. Nah, untuk ini harus perlu praktek kalau ini ya kan, nanti kita praktekkan. Oke, saya rasa ini saya berikan PDF-nya nanti ya, untuk dipelajari bagaimana tekniknya, resepnya ini, biar tidak terlalu panjang dalam penjelasan saya ini. Nanti terlalu besar filenya atau Anda malah tidak mengikuti semuanya dengan baik. Artinya secara garis besar saya sudah jelaskan bagaimana P, I, dan D dan efeknya dalam pengendalian. Tapi ini masih teoritis. Nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan suatu proses simulasi ya, IG controller. Nanti saya berikan videonya yang kedua untuk contoh tuningnya. Lalu setelah itu saya akan memberikan soal atau memberikan tugas Anda untuk melakukan tuning. Bisa jadi nanti ujiannya kita lakukan tuning juga ya kan, biar jadi pekerjaan Anda menemukan tuning yang paling bagus ya kan. Nanti divideokan lalu dikirim outputnya ya. Oke, di sini General PID Tuning Guideline ya, ini untuk flow rate control ya, pengendalian flow rate. Aggressively tune PI controller, jadi untuk PI control PI dulu. Memang PI dulu ya, mestinya PI dulu yang dikontrol, sudah bagus baru derivatifnya diatur. Apakah derivatif itu pengaruh agresif, berarti ada pengaruh cepat ya, apakah moderat atau konservatif. Nah, di sini digambarkan ya seperti itu. Nah, ini yang tadi ya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang tuning ya. Ini sebenarnya cukup ini contohnya ya, contoh outputnya. Ketika PB pertama kali kita set PB di sini, outputnya seperti ini. Wah, lalu kita PB-nya kita kecilkan separuh. Jadi cara mengecilkannya diparuh ya kan. PB misalnya kita pasang 10%, kok outputnya seperti ini, lalu kita coba 5%. Oh, outputnya malah begini. Ini outputnya malah makin tinggi ya kan.
Kalau kita pasang 2 kali 20%, outputnya dia masih rendah. Yang kita inginkan kan ini ya, cepat conversionnya ya, berarti menghilangkan osilasi. Di sini conversion di sini, ini conversion di sini, ini belum. Berarti yang bagus makin kecil ya, makin kecil makin bagus. Terus kalau time integrasinya kita naikkan, time constantnya ke sana naik ya. Time integrasi yang pertama outputnya di sini. Berarti PB-nya kita turunkan, time-nya kita naikkan, time pertama settingnya kita outputnya hasilnya ini. Nah kalau time-nya ini kita kurangi, outputnya hasilnya ini. Nah ini dengan ini bagus mana? Ini berada di sekian time-nya. Kalau ini berada di hampir sama ya, tapi lebih bagus ini ya. Berarti dia coba dinaikkan. Nah, berarti kan kalau dikecilkan malah buruk, berarti dinaikkan 2T. Kalau dinaikkan, oh ternyata dia malah lebih cepat. Ya, berarti benar ini yang paling bagus ya kan. Jadi memang time integrasinya harus dinaikkan, PB-nya harus diturunkan. Kalau PB-nya dinaikkan malah jadinya nggak konversinya jauh ya kan. Nah, ini untuk ilustrasi tuningnya, guideline-nya ya kan. Lalu bagaimana dengan diferensialnya? Ini diferensial, waduh dari rumit ya, 3 ini. Increasing action, more recent, ya ini harus dipraktekkan kalau ini ya kan, diferensialnya ini. Oke, PID tuning, ini harus di lapangan nanti ya, Anda melakukan tuning ini. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan, cukup di sini aja lah ya. Anda tahu guidelines sederhananya ini, bagaimana melakukan controller. Nanti harus dipraktekkan ini ya, karena ini sifatnya trial error ya kan, trial error, harus coba-coba, kan dipraktekkan. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang tuning pada control PID. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.